Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini tema firman Tuhan melanjutkan apa yang minggu lalu sudah saya bahas mengenai hubungan. Di dalam bagian yang pertama kita membahas mengenai dua lembaga yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita berlatih membangun hubungan, yaitu keluarga jasmani kita dan keluarga rohani kita atau gereja. Tentu bukan kebetulan kalau Tuhan menempatkan kita dalam keluarga seperti yang sekarang ini kita jalani. Istri, suami, anak, orang tua. Kita tidak bisa memilih keluarga kita. Itu sebabnya Tuhan izinkan keluarga yang tidak sempurna itu untuk memproses kita, mendewasakan kita sampai kita menjadi sempurna. Yang namanya keluarga, kalau ada cacat, ada celah, ada salah, bukan dibuang tapi dibenerin. Kalau misalnya kita punya barang, ada cacat, ada celah, mungkin kita bisa perbaiki atau kita bisa beli lagi. Tetapi kalau keluarga ya tentu kita harus benerin, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Juga dalam komunitas gereja, Tuhan sediakan kita keluarga rohani untuk kita saling membangun, saling menguatkan, saling mengisi, termasuk juga saling membetulkan satu sama lain. Tentu cara-caranya beda-beda, ada yang lewat konflik, ada yang lewat support, ada yang lewat bantuan dan sebagainya. Tapi semuanya baik untuk mendewasakan kita. Dan memang seharusnya keluarga dan gereja bekerja sama, tidak saling menyalahkan, tidak saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Oh, ini anak saya nakal gara-gara guru sekolah minggunya gak pinter nih. Guru sekolah minggu nyalahin orang tuanya juga. Ini orang tua nih di rumah nih gak didik anaknya yang bener nih. Jadi saling melempar tanggung jawab. Tentu tidak boleh seperti itu. Gereja yang gagal mendidik anak-anak rohaninya akan gagal melahirkan orang-orang berkodrat ilahi. Manusia berkodrat ilahi. Keluarga yang gagal mendidik anak-anaknya akan gagal melahirkan generasi ilahi. Jadi dua-duanya saling membangun, saling mengisi. Seharusnya tidak perlu dibedakan, tidak perlu harus dipisah-pisahkan. Setidaknya ada dua ciri, satu persekutuan, satu hubungan disebut sebagai persekutuan atau hubungan yang sejati. Yang pertama, persekutuan yang sejati mengadopsi gaya hidup Yesus Kristus, bukan gaya hidup yang lain. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai gaya hidup Yesus Kristus yang disingkat dalam bentuk hubungan, baik hubungan yang sifatnya ke atas, up, hubungan sesama, in, dan hubungan keluar yang disebut out. Hubungan ke atas dalam arti keintiman kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Tuhan juga harus terjalin dengan baik, sama seperti Kristus membangun keintiman dengan Bapa yang di surga. Demikian juga kita harus terus membangun persekutuan kita, hubungan kita yang intim dengan Bapa kita di surga. Dan ini tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dibeda-bedakan. Sekaligus Yesus juga punya persekutuan yang manis dengan 12 muridnya, dengan 70 muridnya. Satu persekutuan dengan orang-orang yang dia bisa berbagi beban, berbagi penderitaan dengan 12 muridnya. Dia sharing, dia bagikan perjalanan bebannya kepada murid-muridnya. Bahkan ketika akhirnya para murid bisa mengungkapkan dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk Injil, saya percaya ada kalimat-kalimat khusus yang Yesus ceritakan kepada murid-muridnya, kepada 12 muridnya. Dari 12 muridnya Yesus punya 3 muridnya yang selalu bersama-sama, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian dari bagian gaya hidup yang lain yang Yesus nampak kelihatan adalah gaya hidup bagaimana dia mengasihi orang-orang berdosa. Seringkali di bagian yang pertama, kedua kita mungkin baik, bagus sekali, tidak ada cacat, tidak ada celah. Tetapi di bagian yang ketiganya kita kurang sekali. Kita kurang membangun hubungan dengan orang-orang yang kita anggap mungkin tidak benar. Kita anggap mungkin bengkok hatinya. Kita anggap mungkin perlu masuk neraka. Kadang-kadang dalam komunitas gereja seperti ini kita harus menguji. Gereja yang sejati, gereja yang benar itu bukan semuanya orang benar. Gabungan antara lalang dan gandum. Jadi kalau gereja ini semuanya benar semua, ini pasti gereja justru gak benar. Pasti ada orang-orang yang belum benar, yang dijangkau, yang dimenangkan untuk dibenerin.
Dalam komunitas apapun, apalagi dalam komsel-komsel, kalau semuanya benar, yang nggak benar dibuang, itu berarti ada yang salah dengan komunitas itu. Gereja juga begitu. Makanya kalau gereja cuman ngumpul-ngumpul orang-orangnya itu saja, nggak punya beban untuk orang lain, tidak membangun hubungan dengan masyarakat, tidak membangun hubungan untuk orang-orang bisa dibawa kepada Tuhan, ada yang salah dengan gereja tersebut. Ada yang salah dengan persekutuan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, gereja atau orang percaya kalau saya kelompokkan bisa dibagi dalam 3 jenis yang saya sebut dengan imitasi, isolasi, dan infiltrasi. Yang pertama imitasi. Jenis imitasi ini adalah gereja atau orang percaya atau komunitas yang memang meniru gaya hidup orang dunia secara total. Value-nya atau nilai-nilainya, norma-normanya, filosofinya, demi bisa diterima. Kadang-kadang acara desain sedemikian rupa supaya orang dunia bisa masuk. Kalau perlu dikasih musik ala diskotik. Supaya apa? Supaya orang yang biasa di diskotik bisa masuk ke gereja. Kadang-kadang di gereja ditampilkan juga penari mungkin yang pakai pakaian yang seronok. Atau jenis-jenis ibadah yang memang didesain untuk orang-orang yang anti gereja. Ada juga seperti itu. Nah, ada juga komsel-komsel dan komunitas-komunitas orang percaya yang dibuat sedemikian rupa kompromi dan ikut-ikutan dengan tujuan supaya bisa menjangkau atau memasukkan orang-orang masuk ke dalam. Saya kira ini yang disebut dengan imitasi, ini namanya liberalisme. Orang Kristen juga ada seperti itu. Demi diterima kompromi, demi terima ikut-ikutan, demi terima dia merubah nilai-nilainya supaya aku diterima oleh orang berdosa. Nah, ini namanya imitasi. Yesus tidak seperti itu. Orang percaya juga harusnya tidak seperti itu. Kita harus punya identitas yang berbeda. Walaupun nanti ada yang ketiga. Nah, yang kedua adalah kebalikannya. Isolasi. Orang seperti ini menarik diri, tidak mau berhubungan sama sekali, anti perubahan, termasuk fashion, terjemahan Alkitab, gemar menghakimi, memberi stempel sesat kepada semua orang yang beda dengan dia, termasuk gereja yang beda dengan dia. Nah, ini yang disebut isolasi atau legalisme. Ada komsel-komsel juga begitu, sedikit mungkin kita sedikit aja ya, 2-3 orang gak apa-apa, yang penting kita ini benar, kita murni. Lebih baik daripada banyak tapi gak murni. Lebih baik kita sedikit aja 2-3 orang tapi murni. Ada tanda tanya kalau kita lakukan begitu. Ada orang Kristen juga yang gak mau bergaul, gak mau membaur, gak mau juga berkomunitas. Kenapa? Karena dia merasa sebaiknya saya di rumah sendiri, saya bergaul sama Tuhan, saya menyembah Tuhan, dan saya intim dengan dia. Saya gak mau tercampur dengan dunia. Ada gereja-gereja juga seperti itu, merasa gerejanya paling kudus, paling suci, paling alkitabiah, yang lain semuanya sesat. Bahkan terjemahan Alkitab saja mereka gak terima, Bapak Ibu. Kalau Alkitab model saya pegang begini, tab gini, wow, mereka bisa lempari saya sama batu. Kenapa? Mereka anti sekali yang namanya hal-hal yang namanya perkembangan zaman. Ada gereja-gereja juga seperti itu. Mimbarnya mesti yang tinggi besar. Terus kemudian Alkitabnya mesti Alkitab buku. Yang gereja bawa Alkitab itu HP nggak boleh. Itu bukan kitab suci, itu HP suci. Nah, rata-rata juga di gereja main HP sendiri, tidak benar-benar katanya mendekatkan diri sama Tuhan, baca Alkitab dan sebagainya. Intinya bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang legalis. Orang yang menekankan banyak aturan-aturan daripada menekankan sisi-sisi prinsip dalam kebenaran firman Tuhan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, nonton film enggak boleh. Apalagi nonton film Korea juga enggak boleh. Dengar lagu dunia enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Kenapa? Itu duniawi. Bapak Ibu, kita ingat kita tinggal di dunia, masih di dunia. Jadi jangan juga jadi orang Kristen yang aneh, gak mau bergaul dengan masyarakat juga, gak mau membaur dengan lingkungan, aneh, nyentrik. Mungkin jangan-jangan nanti pakaiannya mirip sama Yesus juga ya. Panjang, jenggotnya juga panjang. Yang betul adalah yang ketiga yang disebut infiltrasi atau penyusupan. Ini seperti ikan air asin tetapi tidak ikut asin. Ikan ada di
laut yang asin tetapi tidak menjadi asin atau tidak ikut asin. Bersahabat dengan orang berdosa tapi tidak perlu harus ikut masuk dalam perbuatan dosanya. Dan ini sulit, tapi ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus membaur dengan orang berdosa, duduk bersama dengan pemungut cukai, para pelacur, tetapi tidak perlu menyentuh perbuatan dosa mereka. Tapi ini hati-hati, kalau saudara tidak kuat, saudara harus bisa memposisikan diri. Ada orang-orang tertentu yang jadi pahlawan. Dia datang kepada dosen kami, dia bilang waktu di Tanah Abang, Pak, saya mau punya hati buat menjangkau jiwa-jiwa di Tanah Abang. Tahu ya maksud jiwa-jiwa di Tanah Abang? Itu para pelacur. Terus dinasihatin sama dosen saya, gak usah. Hati-hati kamu pria, ntar kamu jatuh. Tapi hati saya, beban saya besar sekali Pak, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Banyak Maria Magdalena di sana. Udah dilarang, tapi tetap dia jalan. Beberapa tahun kemudian dia datang kepada dosen tersebut dalam kondisi sakit kelamin. Secara serius, dan kemudian dia bilang, Pak, saya sakit. Waktu diceritakan kasusnya, dia jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, gereja yang benar itu campuran antara orang yang memang sudah benar dan orang yang belum benar. Komunitas juga campuran orang yang belum benar sama orang yang benar. Tapi orang yang belum benar yang mau benar juga. Gereja itu bukan orang suci, orang kudus, tapi orang berdosa yang mau disucikan, mau dikuduskan, mau diubah hari ke hari oleh kuasa firman. Yang kedua, ciri komunitas sejati diikat oleh komitmen. Bapak Ibu saudaraku sekalian, tanpa komitmen hubungan apapun di dunia ini tidak bisa bertahan langgeng, akan runtuh. Hubungan apapun. Nah, komitmen adalah suatu keadaan di mana seorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Kadang-kadang dalam unsur komitmen ada terpaksanya juga. Nanti kita belajar, misalnya kita berkomitmen dalam dunia kerja, kita harus terpaksa datang lebih awal, terpaksa kerja walaupun meriang. Tapi dibutuhkan. Kita menjadi seperti apa yang kita komitmenkan. Makanya seorang pernah berkata, tunjukkan kepada saya komitmen Anda dan saya akan tunjukkan masa depan Anda. Kalau saya lihat anak-anak usia pelajar, cara belajarnya, cara kuliahnya, saya sudah bisa tahu masa depannya seperti apa. Kalau saya melihat anak-anak cara kerjanya, saya dapat laporan dari bosnya kerjanya seperti ini, saya sudah tahu masa depannya seperti apa. Saya kalau ngobrol sama Pak Sutri, saya lihat kedewasaannya seperti ini. Saya lihat juga nanti riwayat atau track record ke depan keluarganya seperti apa. Saya juga bisa melihat kalau orang cerita hubungan dia dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya juga bisa punya gambaran kira-kira hubungan ke depannya seperti apa. Masalahnya Bapak Ibu, bukan kita tidak punya komitmen. Seringkali kita tidak memiliki komitmen yang tepat sasaran. Kita semua punya komitmen, tetapi tidak tepat sasaran. Untuk sesuatu yang sebenarnya gak prinsip sekali, kita komitmen besar sekali di sana. Tapi untuk sesuatu yang sangat prinsip sekali, kita kecil sekali komitmennya di sana. Itu kita harus akui. Untuk apa yang akan kita nikmati 20-30 tahun kita berkomitmen total. Tetapi untuk kekekalan kita biasanya komitmen sekedarnya. Iya apa iya? Kita harus jujur kepada diri kita dan kepada Tuhan. Anggaplah kita punya harta, itu kita bisa nikmati 20-30 tahun. Tapi kalau kita punya manusia batiniah ini, kita dibersihkan, disucikan, dianggap pantas dan layak nanti di hadapan Bapa, itu kita nikmati sepanjang biliun tahun. Tapi kenapa kita tidak imbang? Kenapa kita tidak adil? Dari persahabatan sampai perkawinan membutuhkan komitmen. Saya bersahabat dengan teman-teman. Saya punya sahabat yang cukup dekat di dalam ruangan ini. Ada Mas Joko, ada Mas Iwan, itu sahabat saya waktu SMA. Tetapi sebenarnya sahabat-sahabat saya sekarang berkembang. Bahkan jemaat-jemaat saya rindu menjadi sahabat-sahabat saya. Kerinduan saya itu semakin memperbanyak sahabat saya. Cari sahabat itu susah loh Bapak Ibu. Cari musuh itu gampang. Cari sahabat itu kita korban waktu, tenaga, uang, semua kita korban. Cari musuh
kita lupa saja, atau kita misalnya nggak traktir saja, orang bisa jadi musuhin kita. Tapi cari sahabat tuh kita lakukan pendekatan, kita rangkul. Saya bersahabat sama Mas Joko, Mas Iwan dari sejak SMA. Saya bersahabat dengan adik saya sendiri, Pak Arno itu sejak kecil. Tapi tetap bisa jadi sahabat. Kadang saya bingung ya, orang sama adik sendiri, sama anggota keluarga sendiri berantem mulu. Tapi sama orang lain akrab gitu. Dan sahabat yang terbaik sebenarnya adalah pasangan kita. Harus jadi sahabat kita, teman ngobrol kita, teman curhat kita. Sering kalau saya di bimbingan pranikah saya sering bilang, pasanganmu yang terbaik adalah sahabatmu yang terbaik. Jadi mulailah dengan bersahabat, kemudian bercerita, curhat kepada pasanganmu. Dalam pacaran misalnya, perlu gak komitmen? Perlu minimal ketemu seminggu sekali, sebulan sekali. Yang kecil-kecil nih, udah pacaran. Bisa komitmen gak kira-kira usia begini ya pacarannya? Gak bisa. Jadi biasanya usia-usia yang begini di bawahnya labil, ababil. Hari ini semangat, besok bisa tidak semangat. Gak ada komitmen. Anak usia seperti ini pacaran gak ada komitmen. Nikah butuh komitmen tidak? Waduh butuh banget. Kalau nikah ini komitmen butuh. Setidaknya saya sering ucapkan berulang-ulang 4 komitmen dalam pernikahan. 1, kita hanya bisa dibahagiakan dan hanya mau membahagiakan pasangan kita. Pak, kita dibahagiakan oleh Tuhan saja. Iya, dalam konteks kita dengan pasangan sekarang. Saya berharap pasangan-pasangan latihan itu kebahagiaannya itu kalau ketemu sama pasanganmu, ngobrol sama pasanganmu, terima chat dari pasanganmu itu harus lebih membahagiakan dari ketemu siapapun. Makan sama pasanganmu itu harus lebih membahagiakan dari makan sama siapapun. Harus didesain di otak kita dan hati kita. Latihan. Kadang makan sama pasangannya gak bergairah. Makan sama orang lain bergairah. Chat sama pasangannya tidak bergairah. Pergi sama pasangan tidak bergairah. Pergi sama yang lain bergairah. Ada satu yang salah. Coba latihan. Aku akan belajar untuk membahagiakan pasanganku. Tapi juga aku akan belajar bahwa aku bisa dibahagiakan, disenangkan oleh pasanganku. Andai kan ada 2 yang chat sekaligus, satu pasanganku, satu orang lain, aku akan menganggap pasanganku ini lebih indah chatnya, lebih indah bahasanya. Andai kan saya sama-sama harus nerima, harus pergi bareng-bareng antara saya dengan orang ini atau saya dengan pasangan saya akan menikmati dengan pasangan saya. Tapi ada orang yang benar-benar gak bisa pergi sama pasangannya, gak bisa nikmati pergi sama pasangannya, tersiksa sekali. Ada yang salah dengan perkawinanmu. Nggak perlu konseling. Saya sediakan waktu konseling. Kalau sudah mau konseling saya sediakan waktu. Ambil waktu-waktu kita ngobrol. Kalau saya bahasakan konseling kan serem. Kita ngobrol yuk. Kita diskusi. Saya juga masih berjuang Bapak Ibu. Ya kita diskusi yuk. Mungkin ada hubungan perkawinanmu sudah mulai dingin. Ayo kita ketemu, kita ngobrol. Apa yang masih bisa diperbaiki? Diperbaiki. Hapus kata cerai dalam perkawinan. Mungkin gak boleh dikatakan. Dipikirkan pun tidak boleh. Tidak boleh ada orang ketiga. Tidak boleh. Itu sangat merusak sekali. Dan yang terakhir, coba lakukan segala macam upaya supaya keluargamu itu harmonis. Perbaiki, berjuang. Ikut segala macam acara kalau perlu demi keluargamu itu harmonis. Dibela-belain. Kalau untuk keluarga itu harus begitu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dan orang-orang yang kita cintai mungkin tidak akan selalu bersama dengan kita. Saya kemarin waktu sarapan selesai doa saya sharing. Saya kadang membayangin juga ya, saya ini kan hamba Tuhan, gak punya pekerjaan dalam arti tetap dan kemudian ada warisan. Kalau saya meninggal dunia lebih cepat gimana ya istri saya, anak saya. Mungkin Daryl ngamen di jalan, mungkin Theo akan jadi kepala keluarga, istri saya mungkin akan jualan. Saya ngomong sama istri saya ngomong anak-anak saya ngomong sama teman-teman. Itu sebabnya suami-suami juga harus berpikir bagaimana kalau suatu kali kau dipanggil pulang lebih cepat, misalnya istrimu, anak-anakmu bisa survive nggak, bisa bertahan nggak? Harus begitu juga, harus dipikirkan. Jangan kita mati kita bahagia di sana, anak dan istri kita menderita sekali di bumi. Jangan juga, kita harus pikirkan segala macam upaya. Atau sebaliknya, ditinggal sama istri yang biasanya sangat ketergantungan semuanya sama istri, sampai bikin kopi pun harus istri. Sampai nyendok nasi harus istri.
Semuanya harus Nah itu kalau ketergantungannya kuat sekali, waduh, itu benar-benar bisa gila, bisa konslet. Ya bukan tidak boleh disendokkan. Tadi yang batuk-batuk di belakang mungkin ada pengalamannya, nggak masalah disendokkan. Saya juga kadang-kadang disendokkan sama istri, bahkan disuapi sama istri saya. Kenapa? Karena pekerjaan saya nggak fokus dan waktunya jam makan, istri saya ngelihat saya belum makan, disuapin sama dia. Disuapin, udah, tapi makan, sambil makan ya. Komitmen dalam pekerjaan butuh sekali, saudaraku sekalian. Komitmen dalam pekerjaan artinya mengerahkan semua daya upaya untuk kemajuan tempat di mana kita bekerja. Waktu, ya korban waktu, tenaga, harta, talenta, bahkan kadang-kadang nyawa. Bos tuh pasti bisa ngelihat karyawan yang memang komitmen sama karyawan yang tidak komitmen. Hari ini datang, besok tidak datang, minggu ini pasti sebulan sekali pasti libur orang ini. Itu bisa digambarkan masa depannya dia di tempat kerja. Belum waktunya libur, minta libur duluan. Kenapa? Alasannya banyak sekali. Datang terlambat, pulang duluan. Ini juga komitmen yang lemah. Dan biasanya orang seperti ini juga udah bisa dilihat gambaran masa depannya udah kelihatan. Orang seperti ini jarang jadi orang yang berhasil di kemudian hari. Makanya kadang-kadang bedanya antara bos sama karyawan di mana? Kalau bos kan memang kadang-kadang, waduh, dia bukan hanya mikirin karyawan, dia mikirin gajinya, mikirin semua, meriang-meriang juga di jalan. Kalau karyawan kan sebisa mungkin kalau bisa dia alasan supaya nggak masuk kerja. Dia nggak mikirin. Dalam hubungan kita dengan Tuhan kita juga butuh komitmen. Pagi bangun, worship, nyembah Tuhan. Itu jam 4, jam 3 pagi. Padahal tidur baru jam 1. Waduh, berat sekali. Tapi kita kalau untuk membangun manusia rohani kita juga perlu komitmen menyembah Tuhan, berdoa. Minggu seperti ini suruh ibadah. Itu juga komitmen. Beberapa di antara saudara kalau baca Alkitabnya saya ingetin jangan di kasur. Ya saudara baca Alkitab sebentar 1-2 ayat di kasur nungging begitu. Haleluya. 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 Beberapa jam kemudian, siang sudah. Belajar keluar dari tempat tidur, cuci muka, ini bentuk komitmen kita. Sediakan 30 menit sehari nyembah Tuhan, nyanyi, mendoakan orang-orang tertentu yang kita cintai. Sebelum tidur ajak anggota keluarga, ayo kita doa sayang, kita berdoa yuk. Kenyataannya komitmen sebagian besar orang percaya untuk mencari Tuhan dan kebenarannya atau mengumpulkan harta di surga sangat rendah, tidak sebanding dengan mengumpulkan harta di bumi. Saya mengatakan mengumpulkan harta di surga ini bukan hanya ke gereja atau memberi persembahan, saudara. Semua aktivitas kita di rumah yang akhirnya membentuk karakter kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu mengumpulkan harta di surga. Beribadah butuh komitmen tidak Bapak Ibu? Oh iya, butuh sekali komitmen. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Church itu mencatat mengenai 5 tingkatan komitmen jemaat. Ternyata jemaat itu dibedakan dalam 5 tingkatan komitmen. Bapak Ibu bisa melihat saya ini kira-kira komitmennya level mana nih. Ada level ibadah atau level simpatisan, tamu. Cuman seminggu sekali tok datang ke gereja. Seminggu sekali tok, itu pun kadang juga gak datang. Kadang Kristen Natal, datang pas Natal. Kemudian komitmen keanggotaan. Orang yang level 2 ini bukan hanya ibadah, tapi dia mulai tertanam. Dia menyatakan diri dalam bentuk sikap perbuatan atau juga administrasi, mengatakan saya akan komit di gereja ini. Saya akan melayani Tuhan di sini. Yang ketiga komitmen dimuridkan, mulai bertumbuh dalam pemuridan. Kalau yang kedua tadi dia bertumbuh dalam komunitas-komunitas. Dia juga mulai ambil bagian dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dimulai dari ketika seorang menjadi anggota secara tetap. Kemudian komitmen melayani. Tentu yang dimaksud di sini melayani di dalam konteks gerejawi. Apa yang kita bisa lakukan? Kita harus gotong royong juga Bapak Ibu. Jangan asernya itu melulu, WL-nya itu melulu, singernya itu melulu. Kalau bisa kita semua gotong royong, kita ambil bagian. Yang ngasih persembahan juga secara administratif misalnya, secara pengumuman, jangan ya itu melulu, jangan saudara. Nama saudara sekali-kali masuk juga gitu. 10.000 nggak apa-apa. Bukan berarti bahwa saudara memberi itu sebenarnya saudara tangan kanan harus tahu, tangan kiri memberi tangan kanan harus tahu. Bukan, artinya kita semua ambil bagian semua.
Bayangkan, beban apapun kalau kita ambil bagian menjadi ringan. Yang kedua, yang terakhir komitmen bermisi. Kalau di gereja-gereja yang sudah misinya kuat, saudara, liburan itu bermisi. Diutus ke negara-negara yang konflik, diutus ke China, diutus ke Afghanistan. Ini kita belum ngutus orang nih. Kita utus pertama-tama ke Bangka dulu kayaknya ya. Ke tempatnya Om Billy nanti sana ya, diutus ke sana ya. Atau mau diutus ke Papua dulu, siapa di sini? Mungkin Koko Akyong mau ke Papua dulu memulai perintisan di sana. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian perhatikan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, gereja dalam bentuk, kalau Bapak Ibu ketemu satu ayat, satu teks tentang gereja atau jemaat, selalu berhubungan dengan jemaat lokal. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Tapi rata-rata kalau kita ketemu ayat di dalam Alkitab itu konteksnya gereja lokal. Hanya orang yang didisiplin dikeluarkan dari gereja lokal yang tidak masuk gereja lokal. Zaman perjanjian baru. Tapi sekarang kan gereja banyak banget Bapak Ibu. Didisiplin di sini, masuk di sini. Disiplin lagi di sini, masuk di sini. Tidak ada disiplin gereja sekarang yang bisa kokoh. Zaman dulu punya kasus perzinahan, didisiplin, diumumkan ke jemaat, dikeluarkan dari gereja. Wah, malu zaman itu. Tapi itu terjadi zaman perjanjian baru dalam Kisah Rasul. Saudara bisa baca nanti misalnya dalam 1 Korintus pasal 5, 1 Korintus pasal 7. Orang-orang yang hidup perzinahannya luar biasa, memang dia gak mau dibenerin, didisiplin, dikeluarkan dari gereja, dipermalukan. Dan gak bisa masuk gereja manapun. Zaman dulu kan begitu. Sekarang kan beda Bapak Ibu. Singer sama WL sama pemusik berzinah, kemudian didisiplin di gereja lain. Welcome, mari. Waduh, kamu tuh berpotensi sekali. Sayang kalau kamu gak pelayanan. Waduh, kamu tuh musikan keren. Zaman dulu gak bisa begitu. Sekali didisiplin bisa seumur hidup. Nah, gambaran gereja dalam Alkitab itu bisa digambarkan pertama tubuh Kristus. Yang kedua pokok anggur dan carangnya. Ketiga kawanan domba. Yang keempat bangunan atau bait Allah. Dan kelima keluarga. Gereja tidak digambarkan restoran, hotel, yayasan sosial. Tidak. Gereja digambarkan dengan bagian-bagian ini. Saudara bisa bayangkan. Kalau tubuh Kristus, tubuh jalan sendiri tanpa kepala. Namanya apa? Setan. Tubuh tanpa kepala. Nah, orang Kristen tanpa tertanam itu, nggak saya bilang setan ya, maksud saya mirip. Jadi jalan sendiri tanpa kepala. Kalau kita tidak tertanam dalam sebuah gereja di mana kita bisa tumbuh di sana, itu kayak kita tuh juga tubuh tanpa kepala. Bayangin jalan sendiri-sendiri. Pokok anggur dan carangnya. Kalau carang itu keluar dari pokok, nggak lama kemudian akan mengering, saudara. Makanya kalau kawanan domba itu keluar juga termasuk di dalamnya. Kalau kawanan domba itu keluar dihitung sebagai domba yang hilang. Sebenarnya kalau disebut domba yang hilang siapa sih? Mereka yang tidak tertanam di dalam gereja. Kemudian bangunan atau bait Allah. Jadi batu-batu yang di luar dalam bangunan begini itu dimasukkan di dalam bangunan batu-batu liar. Dan keluarga bisa dikatakan anak tanpa orang tua, yatim piatu, gelandangan rohani. Sekarang tuh banyak Bapak Ibu sekalian, gereja sudah mulai tidak merasa perlu tertanam orang-orang. Jadi yang penting saya ini punya tempat di mana saya mengakui saya ibadah di sana, tapi tidak tertanam. Itu kalau saya boleh ngomong Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau itu bentuknya hubungan atau persekutuan berjemaat itu masih belum sejati, masih palsu. Apa yang membedakan orang yang sudah tertanam dengan tamu atau simpatisan? Yang membedakan adalah komitmennya Bapak Ibu. Kalau kita mau membedakan apakah saya sudah tertanam atau belum, lihat komitmennya. Sekarang saya kasih perbedaan antara tamu dan anggota keluarga Allah atau jemaat. Perhatikan. Kalau tamu itu lebih banyak menonton. Ya kayak ibadah seperti ini ya nonton aja. Bagus ya WL-nya ya. Bagus ya musiknya ya. Tapi kalau jemaat itu pemain, dia terlibat di dalam permainan pelayanan. Kalau tamu pengkritisi, kurang ini. Tapi kalau jemaat itu pemberi solusi. Pak panas ya Pak AC-nya Pak, saya boleh beli satu lagi nggak Pak, tambah Pak? Oh silahkan sih. Kalau tamu itu penikmat, pemakai sumber daya.
Tapi kalau jemaat itu pemberi kontribusi. Dia bukan hanya penikmat pemakai, tapi dia pemberi. Saya percaya Bapak Ibu di antara kita mungkin 99% kita sudah anggota. Tentu ada mungkin yang 1%-nya belum anggota. Kita tentu tidak memaksa orang yang sifatnya simpatisan tamu untuk mengambil bagian, ikut bermain, ikut basah bersama dengan kita. Tapi kita yang sudah bagian dari anggota keluarga ini, ya kita harus mengambil kontribusi, ambil bagian. Saya ada Eyang, ngomong-ngomong Eyang di mana duduknya? Oh biasanya di sini soalnya. Dulu ada Papa, kami 5 bersaudara, Parno, Sadi, Warsi, Sri, saya. Kami gotong royong dalam menanggung beban keluarga. Waktu kami renovasi rumah, nilainya cukup besar. Kami gotong royong. Waktu adik-adik kami sekolah, saya gotong royong. Sampai hari ini, kalau kita bagian dari sebuah keluarga, kalau lampu mati, listrik tidak bisa bayar, kita harusnya merasa memiliki. Puji Tuhan sampai hari ini lampu kita belum mati ya Bapak Ibu. Berarti ada dari antara saudara yang memang punya kontribusi untuk membayar listriknya. Tapi mama papa saya sering mengajarkan juga ada saatnya di mana kami paceklik Bapak Ibu. Pulang sekolah buka tempat makan tidak ada makanan. Nangis air mata saya netes. Ma belum ada makanan ya, Eyang belum ada makanan. Belum dia pergi ke tetangga, dia utang sayur, dia cari. Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa makan ala kadarnya, bukan ala Eropa, bukan ala Jepang, ala kadarnya. Kadang-kadang kita sampai bosen Bapak Ibu, makanya pagi sarapan singkong, siang bahannya dari singkong kering yang namanya tiwul, nanti sorenya snacknya singkong kalau nggak jagung, nanti malamnya bahannya singkong lagi tadi itu tiwul. Kadang-kadang kita pengen makan nasi putih Bapak Ibu. Kita lihat tetangga makan nasi putih itu pengen makan nasi putih. Tapi gak kesampaian. Nasi putih itu artinya dari beras. Saya pernah tadi pagi cerita. Saya pernah marah dulu sama Eyang. Mungkin tahu Eyang lupa apa ingat. Dulu beli sarimi. Dulu zaman dulu kan sarimi. Di dalam sarimi di fotonya itu ada gambar telur. Ada gambar ayam. Satu. Nah saya pengen dimasak. Oh saya pengen seperti di iklan-iklan itu makan mie, ada dagingnya, ada telurnya. Waktu selesai dimasak, saya kaget luar biasa, kagak kelihatan mie-nya. Tenggelam sama kubis kol sayur-sayuran. Kenapa? Karena dimasak untuk 5 orang, 4 orang, dimakan bareng-bareng. Jadi mie-nya itu gak kelihatan, tetapi tetap bisa masak, tetap bisa makan. Kalau telur, saya kemarin hari apa dia sama Mbak Ani saya pesan, Mbak pengen dong sekali-kali dimasakin telur yang dicampur kelapa muda. Kelapa muda dicampur telur itu digoreng. Wah itu gurih sekali. Dulu sebenarnya tujuannya untuk penghematan. Satu telur tidak cukup untuk 5 anak. Atau untuk 3-4 yang makan banyak kan saya makannya banyak. Adik saya Parno makannya banyak. Sadi makannya banyak. Jadi mesti dipecah dengan cara dikasih kelapa. Sampai sekarang saya masih kangen pengen makan itu. Di dalam keterbatasan orang tua saya berjuang untuk memberi makan anak-anaknya. Saya kira hal yang sama berlaku dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mungkin ada kalanya nanti Bapak Ibu tidak makan, makanya singkong rebus. Bapak Ibu harus ikhlas, tidak boleh marah-marah. Kalau yang adanya singkong, ini gara-gara pengalaman pendetanya ini. Pendetanya makan singkong, kita suruh makan singkong. Bukan Bapak Ibu. Pengeluaran kita besar sekali di kehidupan bergereja ini. Operasional kita besar sekali Bapak Ibu. Kita juga sudah hemat-hemat. Tetapi mau gak mau, kadang-kadang salah satu cara menghemat kita adalah pengeluaran kita yang kita tekan. Saya bukan tipe pendeta yang juga mengintimidasi jemaat untuk memberi. Bagi saya, mau memberi apa orang memang nggak ada mau apa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sharing di Komsel perjuangan mereka nyicil mobil, nyicil rumah, semuanya menyicil sampai mencicil. Waduh kadang-kadang juga berat sekali ya perjuangan jemaat ini ya.
Rasanya seandainya saya mampu, seandainya saya bisa, mungkin kita mau kasih modal. Tapi kagak bisa juga Bapak Ibu. Tapi di antara kekurangan jemaat ini mereka masih bisa menyisihkan hartanya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Memberi kontribusi dan itu mengharukan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya yakin orang-orang begini susah terhilang. Sekalipun mungkin ada waktu-waktu dia lemah, tapi susah terhilang karena hartanya di Tuhan. Hartanya di pekerjaan Allah. Kecuali untuk melacur, untuk berbuat yang jahat. Tamu itu tanpa komitmen. Ya, kalau saya mau datang-datang, saya kalau mau memberi, kalau saya nggak mau memberi, saya nggak memberi. Tapi kalau jemaat, kalau anggota itu komitmen tinggi. Saya harus ambil bagian. Saya tidak boleh berdiam diri. Saya harus terlibat. Entah bentuknya uang, tenaga, entah bentuknya skill, keterampilan, semua potensi kita gunakan untuk kemajuan pekerjaan Allah. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya Bapak Ibu. Jangan dipaksakan. Tapi kalau kita punya dan memang Tuhan percayakan itu kepada kita, ambil bagian yang kita bisa ambil. Saya tidak, kalau ada beban pekerjaan Tuhan yang besar, saya tidak bicara kepada semua orang. Pertama-tama tentu di lapisan pekerja inti. Tetapi saya punya sahabat-sahabat dekat di pekerjaan Tuhan di gereja ini yang saya bisa berbagi beban. Saya bilang, ini mau sekolah, kamu mau support gak? Ini gak bisa sekolah, kamu bantu gak? Dan orang-orang ini orang-orang hatinya pecah untuk pekerjaan Allah. Dan betul-betul saya sangat terbantu. Dan bayangkan kalau semua ditanggung oleh salah satu orang, misalnya saya. Cepat mati Bapak Ibu saya. Saya pasti gak sanggup. Kita harus gotong royong. Tamu itu mungkin merusak atau mungkin tidak peduli rusak. Bocor sana, bocor sini, lampu mati apa, dia gak peduli. Tetapi kalau kita, jemaat, kita anggota keluarga, kita perbaiki. Mungkin yang satu naik ke loteng, yang satu naik ke genteng, benerin. Yang satu melakukan ini, yang satu melakukan ini. Dan pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan tidak menjadi berat. Yang salah adalah kalau satu terlalu capek, yang satu terlalu nganggur. Tidak berbuat apa-apa. Tidak boleh dalam ladang pekerjaan Tuhan. Dalam keluarga kita juga tidak boleh seperti itu. Orang Kristen tanpa komitmen dalam gereja lokal tidak bisa disebut telah memiliki sebuah persekutuan yang sejati. Apa jenis atau bentuk komitmen seorang jemaat Bapak Ibu? 5 hal ini bisa menjadi barometer ketika seorang mengatakan dia sudah mulai tertanam dan komitmen menjadi seorang jemaat. Yang pertama, komitmen terhadap visi, misi, dan value gereja. Bapak Ibu kalau tertanam di gereja ini juga harus memahami value, misi, dan visi gereja ini. Kalau Bapak Ibu di perusahaan apapun mungkin gak ada secara tertulis value-nya, visinya, misinya. Kenali bosmu, kenali majikanmu ini visinya apa, misinya apa, value dari nilai-nilai dari perusahaan ini apa, bos saya maunya apa. Saudara kalau mau di dalam dunia marketplace itu berlaku juga. Di dalam pekerjaan Tuhan juga sama. Jangan kita beda-beda Bapak Ibu. Yang satu mau ke sini, satu mau ke sini. Kalau dalam kendaraan itu Bapak Ibu, yang nyetir bingung. Ada 5 orang naik di mobil. Yang satu mau ke timur, satu mau ke barat, satu mau berhenti, satu mau mundur. Bisa bayangin gak sopirnya mau ngapain? Dibanting. Udahlah. Bayangin kalau Bapak Ibu, saya anggaplah yang menyetir. Saya membawa saudara kepada visi Tuhan. Yang satu mau kanan, satu mau kiri, satu mau ke depan, satu mau ke belakang. Saya juga bingung Bapak Ibu. Tapi kalau kita satu visi, kita satu misi, kita satu value, pekerjaan Tuhan akan jauh lebih indah dan lebih ringan. Mendukung acara gereja kita kan punya acara-acara standar saja Bapak Ibu. Sebisa mungkin kita rampingkan. Saya berharap Bapak Ibu terlibat mendukung keuangan, pekerjaan Tuhan, keuangan gereja dalam bentuk persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Saya hampir tidak pernah mengkhotbahkan ini. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengkhotbahkan ini dengan konteks ayo kita ambil bagian. Tidak bisa kita hanya sekedar duduk manis dan tidak mengambil bagian. Ambillah bagian. Keuangan bisa bentuknya persembahan mingguan. Saudara yang sudah terberkati secara khusus dan punya kualitas iman yang cukup bagus, sisihkan sekian persen untuk pekerjaan Allah. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara yang telah setia mendukung pekerjaan Tuhan ini. Saya benar-benar berpikir Bapak Ibu, kalau ini bukan karena dukungan Bapak Ibu yang secara rutin memberi persembahan, secara rutin, mungkin listrik gak jalan. Serius Bapak Ibu.
Karena pengeluaran besar sekali pekerjaan Tuhan Allah. Program-program juga nggak bisa jalan Bapak Ibu. Kalau mengandalkan persembahan minggu yang kita kumpulkan, itu hanya untuk makan kita dalam 1 bulan. Kurang lebih hanya untuk makan kita 1 bulan. Jadi itu kecil sekali. Persembahan-persembahan khusus kita kumpulkan untuk langsung kita distribusikan. Bendara mendistribusikan untuk apa? Untuk pembangunan, untuk misi, untuk pembelian barang-barang, untuk pembayaran atau memberi PK untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Itu langsung didistribusikan Bapak Ibu semua. Termasuk untuk makan, untuk yang lain-lain. Ayo kalau kita benar-benar bentuk kita ini persekutuan yang sejati, yuk kita gotong royong. Menjaga kesatuan, unity gereja kita. Halo, jangan ada perpecahan, jangan ada gosip, jangan ada suara-suara yang menjelekkan satu sama lain. Lindungi, jagai. Kalau orang jelekin yang lain bilang, jangan, kita bicara yang lain saja. Dan yang terakhir, mendukung kepemimpinan. Saudara, memang kebetulan Tuhan yang menempatkan saya sebagai pemimpin puncaknya, tapi ada pemimpin komsel, ada pemimpin departemen yang kita semua harus sinergi, kita gotong royong. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang tadi pagi saya sampaikan, visi secara kuantitatif saya tutup, sudah hampir 6 tahun saya nggak ekspos. Itu isinya kita punya tanah, kita bisa membangun gedung, kita bisa membangun sekolah. Saya belum tuangkan, saya belum tampilkan lagi. Tapi visi kualitatif yang terus saya angkat menjadi seperti Kristus, menjadi dewasa seperti Kristus. Terus itu yang saya angkat ke permukaan. Tapi visi kita juga punya visi kuantitatif. Tentu kita ingin membangun sekolah-sekolah, panti asuhan, yayasan-yayasan. Untuk kita bisa menolong sebanyak mungkin orang yang bisa kita tolong. Terbatas Bapak Ibu, kalau teman saya dan beberapa orang di antara saudara terbatas. Saya beberapa orang mengcover sampai 5 anak sekolah, 6 anak sekolah. Saya bilang wah ini berat pasti buat dia. Kalau kita bisa gotong royong Bapak Ibu, kita bisa, jangan sampai memang anak di gereja nggak bisa sekolah. Itu kita haramkan, nggak boleh. Anak-anak harus sekolah semua. Kalau perlu harus kuliah, harus minimal sampai SMA. Kalau bisa kuliah nanti sambil kerja. Kita harus berjuang. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Mulai dari gereja ini, dari komunitas ini. Biar dunia melihat, oh SBC itu gerejanya kecil tapi kompak. Berdampak. Orang-orang yang kerja dan keluar dari sana tuh orang-orang yang bagus. Jangan terbalik. Jangan saya nggak mau dengar misalnya suara-suara, aduh khotbahnya sih bagus. Tapi kok jemaatnya kurang bagus ya. Aduh, itu menyakitkan juga hati saya. Sedih gitu, Mbak. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, manfaat dari ketika kita tergabung di dalam sebuah komunitas yang sejati atau tertanam di sebuah gereja. Kalau kita mungkin bertanya apa sih tujuan atau manfaatnya saya bisa ada dalam sebuah komunitas gereja yang sehat. Yang pertama, ketika kita punya komunitas yang sehat, tertanam dalam sebuah gereja yang sehat Bapak Ibu. Yang sehat itu bukan berarti nggak ada cacat celah loh Bapak Ibu. Pasti cacat celahnya masih banyak. Tapi kita bisa dijauhkan dari kemunduran rohani. Waktu kita mau mundur, teman-teman rangkul. Ada fasilitas-fasilitas yang kita bisa ambil di sana. Gabung dalam kelompok sel, ikut doa, ibadah, ambil bagian supaya kita nggak mundur. Teman-teman yang mundur kita tarik, ayo jangan mundur yuk, ayo kita jalan bareng. Dukungan mental dan spiritual nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Dalam komunitas yang jumlahnya masih kecil ini, ada yang memang mengalami masalah-masalah yang berat. Kita harus saling support, saling menguatkan. Kalau misalnya ada satu orang yang menghadapi masalah yang berat sekali, kita coba bisa dampingin sebisa mungkin. Jangan aku lama yang dampingin siapa? Aku yang perhatiin siapa? Kalau Bapak Ibu semakin dewasa, Bapak Ibu yang mengambil bagian. Yang ketiga, dapat perlindungan rohani. Tentu dalam hal ini adalah doa dan pelayanan pastoral pemimpin. Walaupun kami juga masih belum maksimal. Tetapi setidaknya hampir setiap hari nama-nama saudara saya sebut di dalam doa-doa pribadi saya. Dan yang terakhir adalah kita menemukan tempat untuk kita praktek melayani sesuai dengan karunia dan talenta kita.
disinilah di komunitas kecil ini kita bangun ministry kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pelayanan kita makin hari makin berkembang, komunitas kita semakin hari semakin sejati. Karena ada juga gereja makin berkembang, makin besar, makin palsu. Cirinya dari mana? Yang gak ada komitmen. Sama dengan orang dunia. Orang yang ikut komsel, ikut ibadah kok gak berubah ya. Orang dunia yang lihat orang gak berubah ya. Sudah buktikan, saya ikut komsel berubah, ikut ibadah berubah, ikut pemuridan berubah. Dunia melihat, keluargamu melihat, bosmu melihat, dia berubah. Dan gereja ini menjadi berkat. Kalau enggak, gereja ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar sana. Ada beberapa gereja di Singapura saya kenal, saya tahu kalau dia ikut jenis pemuridannya di sana, diterima di tempat kerja manapun. Oh, itu betapa saya punya kerinduan yang sama. Untuk jadi ushernya saja dia mesti training 6 bulan. Ushernya aja training 6 bulan. Kok di sini di training 6 bulan kabur. Training 6 bulan untuk jadi usher tok. Seorang pernah cerita sama saya untuk wisuda jenis pemuridan. Mereka latihan sampai jam 3, jam 4 pagi dari jam 7 malam. Mereka betul-betul menekankan excellency-nya luar biasa. Kalau sekarang kita pelayanan yang penting kadang-kadang ya sudah yang penting jalan lah. Latihan gak apa-apa lah. Cincai lah. Jangan Bapak Ibu, kita tingkatkan kualitas pelayanan kita hari demi hari. Lama-lama semakin bagus. Saya juga bilang kan WC, toilet harus bersih. Saya mohon maaf, kita di bawah itu kadang-kadang masih ada bau-bau seperti spiteng Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saya sudah minta waktu itu Diki dan Mas Joko sudah coba cari tahu itu gimana supaya nggak bau. Udah disedot juga, tapi masih bau spiteng. Kita juga sebagai pemimpin dan teman-teman kita juga berjuang bagaimana cara mengembangkan pelayanan kita lebih baik. Anak-anak kita tuh kadang-kadang sekolah minggunya di belakang saudara di samping itu loh. Itu panas. Karena suaranya kan udah kemana-mana. Apa kita nggak punya kerinduan satu hari mungkin 2 ruko kita jebol, perluas supaya anak-anak kita lebih nyaman, mungkin tempat sekolah minggunya. Kita ada kerinduan tapi dananya kan belum ada Bapak Ibu. Terus kita minta-minta ke bos-bos itu, kita minta-minta keluar gitu. Pantang bagi saya melakukan itu. Kalau kita bisa kita gotong royong, kalau belum bisa nggak apa-apa seadanya. Kita Natal tetap menggunakan tempat ini. Kemarin rapat Natal teman-teman bilang muat nggak? Nggak apa-apa kita muat-muatin. Mungkin dengan kondisi yang berjubel itu mungkin beban kita akan tumbuh. Oh iya, bagaimana caranya kita bisa gotong royong memikirkan ministry ini. Jangan saya sendiri Bapak Ibu memikirkan. Kita pikirkan bareng-bareng. Jangan juga segelintir orang. Tapi semua kita teman-teman kita ambil bagian yang sudah dewasa. Yang sudah mencintai Tuhan. Yang mencintai pekerjaannya. Sampai jiwa-jiwa terus ditambahkan, dimenangkan. Demi hormat dan demi kemuliaannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan.